Salam waras. Pagi ini saya dari Bengkel Hati Bali, Mistik Mustika di YouTube. Kalian yang sudah kenal saya emak kalian, emak nih ya. Ini saya nggak pakai filter tuh. Pori-pori kulit saya kelihatan, berarti saya nggak pakai filter ya. Baru bangun, mau ngomong soal divinity. Kayak ada perintah ya, suruh ngomongin soal divinity, soal ketuhanan, soal keilahian. Saya cari energi divinity ini mau belajar soal energi ketuhanan ini dimanapun juga nggak ada yang ngajarin. Padahal di Oxford atau di luar negeri itu ada energi universitas tentang jurusan divinity. Tapi yang diberikan hanya tentang Kristen, Katolik gitu ya. Jadi energinya nggak nyampe ke saya. Kenapa? Karena buat saya kalau ngajarin ilmu, kalau niatnya ngajarin ilmu divinity ya harus semua agama dibuka. Kalau buat saya begitu. Dari semua paham-paham keagamaan, Tuhan apapun juga, siapapun juga, agama apapun juga harus diangkat. Buat saya begitu. Divinity versi saya ya. Kita mau bahas ini karena ini erat hubungannya, kaitannya dengan ilmu cahaya yang saya ajarkan. Banyak dari kalian itu tidak paham, tidak tahu bagaimana bersikap tentang ketuhanan. Jadi kayak kalian itu nggak paham agama, tapi tidak paham soal essence atau feeling di dalam siapa di dalam agama itu. Jadi kan ada kayak Tuhan-Tuhannya nih ya. Kalau Hindu kan ada Wisnu, Siwa, Brahma ya kan. Kalau di Buddha ada Siddhartha Gautama ya kan. Kalau di Kristen Katolik ada Tuhan Yesus. Kalau di Islam itu ada Nabi Muhammad dan unsur keilahiannya sendiri. Dan di banyak tempat juga ada unsur pemimpin di dalam suatu agama itu yang kita. Kalau yang di Kristen Katolik disebut Tuhan. Kalau di agama lain ya coba kalian cari karena saya akan mengupas dari versi saya. Ini saya bukan tentang saya mau mengagungkan agama saya, tapi tentang cara saya menemukan Tuhan sejatinya Tuhan di dalam diri saya. Karena buat saya ilmu cahaya itu harus kita dapatkan dulu esensi ketuhanan yang Maha Esanya, ketuhanan di dalam diri kalian, Tuhan sejatinya Tuhan itu kalian sudah harus pegang dulu. Kalau belum, ini saya ajarkan caranya ya. Jadi gini, ini contoh ya. Ambil saat dimana kalian merasa terpuruk sekali, dimana kalian merasa jatuh, dimana kalian kena mental, dimana kalian berteriak. Atau kalau kalian belum mendapatkan momen itu, cobalah untuk berteriak, minta Tuhan hadir, Tuhan. Jadi gini, saya itu pada titik terendah dalam kehidupan saya adalah saat saya kehilangan anak. Saya seperti orang gila karena saya cuma punya anak satu waktu itu ya, tahun 2011-2012 saya kehilangan anak saya. Itu 2 tahun saya seperti orang gila ya. Kemudian saya tahu dari iinya dia atau tantenya dia yang laporan bahwa anak kamu dibaptis masuk ke gereja sendirian. Saya menikah dengan orang Buddha tapi menikah dengan cara Kristen. Jadi anak saya Kristen. Kristen Buddha so-so ya. Jadi karena Buddha kan tidak terlalu ribet ya. Terserah lu, yang penting wisdomnya dipakai. Kalau Buddha kan seperti itu. Kalau bapak saya itu Muslim, menikah dengan ibu saya Kristen, pindah Kristen. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya beliau masih puasa, masih ngelakoni, beliau kayak model Islam yang zaman dahulu, Islam wisdom juga. Jadi kejawen. Nah, kejawen, Islam kejawen. Itu kan isinya wisdom juga, kebijaksanaan. Pahamnya mirip-mirip Buddha lah gitu ya. Wisdom, kebaikan, welas asih kayak gitu ya. Jadi saya nggak ada masalah dengan agama yang dianut orang tua saya. Kemudian
Saya berpisah dengan suami saya kehilangan hak atas anak saya. Dan waktu itu saya terpuruk, terpukul, kena mental, nggak punya uang. Mau anak saya di Semarang, saya di Bali. Untuk pulang pergi aja saya bingung, nggak punya uang waktu itu, masih low gitu ya. Kemudian saya berusaha membangkitkan diri saya sendiri, dan saya ketemu momentumnya di mana saya bus naik itu pada saat dengar cerita bahwa Din, nama saya Dini kan, Din anak lu dibaptis. Dia datang ke gereja, diantar iiknya, diantar tantenya, adiknya suami saya, terus di drop, dia masuk sendiri. Anak saya umur 15, dia memutuskan untuk baptis, memilih Tuhannya. Saya merasa kegaplok, saya ibu apa gitu. Kemudian saya disadarkan, kemudian saya tato diri saya sendiri kayak sapi. Tuhan, saya milikmu. Saya hidup, tubuh, jiwa, dan raga saya itu milikmu. Saya tato kayak sapi, sudah diklaim oleh pemiliknya bahwa ini punyanya bapak ini gitu kan gitu. Saya tato diri saya mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga saya, tapi itu belum kena esensi saya masuk secara pribadi. Saya hanya merasa Tuhan menolong saya gitu ya. Jadi tidak membiarkan anak saya tersesat. Beliau, Tuhan sendiri turun langsung untuk mengamankan dan memperlihatkan kepada saya, anakmu baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Nah, kemudian dari situ saya bus gitu kan. Nah, kepukul keduanya itu pada saat suami saya ketahuan bersama dengan katakanlah orang asisten terdekat saya. Nah, saya hancur, saya merasa direndahkan, saya merasa diremehkan, kok 2 kali perkawinan saya begini Tuhan, apa yang salah dalam diri saya? Gitu. Saya mempertanyakan, saya bertanya, saya menuntut jawaban dari Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan yang sejatinya, Tuhan yang menjawab. Dan Tuhan jawab. Saya tidak mimpi, saya tidak apa, saya merasa pada saat saya berdoa buka mata, saya lihat Tuhan dari langit ya. Jadi saya berdoa tuh di jendela. Saya lihat Tuhan dari langit memberikan tangannya terbuka. Persis seperti gambar-gambar atau film-film yang saya cerita tentang, karena saya Kristen ya, Tuhan Yesus muncul. Saya bukan Kristen. Karena di dalam saya Kristen karena keturunan. Saya walaupun dihadirkan pada energi Tuhan Yesus, saya tidak pernah mengakui, saya tidak mau, bukan tidak pernah, karena di KTP harus ada agama. Jadi saya ngakui Kristen, tapi secara ininya saya mengalami pengalaman pribadi ya, untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Minta, maka engkau akan mendapatkan jawaban. Minta, pernah nggak kamu minta? Jadi Tuhan itu buat saya seperti bapak yang tiba-tiba muncul pada saat saya dihajar sama setan, ibarat kata gitu. Dihajar sama musuh, itu bapak saya gitu. Jadi pengalaman pribadi, inilah wujud keilahian yang saya ajarkan di sini adalah pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu harus ada. Kalau belum ada, ambil, minta. Sehingga engkau mengenal pribadi Tuhan yang engkau sembah itu kayak apa. Minta, misalnya kalian ada Sudarta Buddha Gautama, suruh beliau muncul. Saya ingin jawaban, saya ingin tidak ada penipuan, saya ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan Nabi, dengan siapa yang kalian sembah gitu. Jadi panggil, itu energi bisa dipanggil, bisa menjawab. Karena saya bicara begini karena saya melakukan ya. Kenapa saya begitu susahnya ngajarin soal ketuhanan? Ya karena ini. Karena kalian tidak mengenal gitu loh. Bahwa pribadi yang kalian sebut Tuhan, yang sejatinya Tuhan itu bisa dipanggil. Bisa akan memberikan jawaban-jawaban. Dan jawabannya macam-macam. Bisa vision, bisa dengar bisikan yang baik ya, yang menuntunmu keluar dari segala permasalahan dan memberikan jawaban sehingga engkau mengerti kenapa ada banyak kesusahan terjadi dalam hidupmu dan kalian harus apa. Itu energi divinity yang harus dipakai di dalam ilmu cahaya. Rahayu.